Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Nah, aku bersyukur banget kepada Tuhan. Sekarang udah sampai di Madiun tanpa kekurangan satu apapun ya guys. Dan semalam tuh aku naik kereta api Kauriban, berangkat dari kota Kediri jam 6 sore sampai kota Madiun hampir jam 9. Dan puji Tuhan nggak ada keterlambatan sesuai jadwal. Ya bersyukur banget sih. Dan dalam perjalanan itu kebetulan ada temen ngobrol ya. Dan kebetulan juga cukup asik juga diajak ngobrol sih, macem-macem. Yang satu bapak-bapak, yang satu masih mahasiswa fakultas IT ya di UGM Jogja. Dan kebetulan mereka turunnya nanti, soalnya aku turunnya Madiun, yang satu turun Jogja kan. Ya turun Jogja semua kayaknya, aku lali kadang-kadang. Oke, kali ini kita mau ngebahas kurang bersyukur, hidup dikuasai rakus ya gitu. Ini naruhnya gimana, agak susah, soalnya aku peralatannya terbatas banget sih. Halo sobat, apa kabar? Masih kuat kerja banting tulang? Tulang kok dibanting? Atau makin lemes lihat ya pejabat banting rakyat? Ya kalau aku lihat informasi lewat media sosial tuh sangat mengerikan dan memang nggak ngutak sih. Tenang, kali ini kita bahas penyakit yang bikin negeri ini nggak pernah sembuh. Ya, kurang rasa bersyukur, rakus, serakah, dan tamak. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini kaya akan sumber daya alam ya. Di video aku sebelumnya kan bagaimana aku bilang sumber daya alam di Indonesia ini cukup melimpah, banyak, apa namanya, perhutanan ada, pertambangan banyak, perikanan apalagi, pertanian tanahnya subur ya, pariwisata banyak, daerah wisata. Tapi ya kenapa malah yang terjadi sebaliknya ya, aneh ya, ironis banget sih bangsa Indonesia ini. Makanya kita tetap terus berdoa dan berusaha ya. Banyak orang di negeri ini bukan lapar nasi, tapi lapar hati. Udah punya jabatan, gaji gede, fasilitas lengkap, masih aja bilang kurang. Akhirnya apa? Ya korupsi. Duit rakyat digasak, proyek dipelintir, amanah dijual murah. Kenapa? Karena mereka nggak puas, nggak bisa bersyukur. Udah gajinya gede, ya kan harusnya bersyukur, dinikmati. Tapi nggak ada rasa syukurnya sih. Belum lagi gaya hidup ya, ya ini loh gaya hidup. Makanya ada pepatah yang mengatakan uang apa namanya? Aku agak lupa sih. Penghasilan kita sebenarnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup. Kalau nggak salah gitu. Tolong dikoreksi di kolom komentar ya.
ini gaya hidup hedonisme dan pamer sana sini. Kemarin aku sempat dengar berita di media sosial ya, kalian bisa verifikasi bahwa ada apa namanya pejabat yang justru posting di media sosial liburan ke luar negeri, padahal kondisinya masih carut marut, kelihatan hedon sih. Mungkin pikirnya, ya aku lagi liburan senang-senang, pengen keluar negeri gitu ya. Tapi nggak sadar kalau postingan itu dikecam atau menyakiti hati rakyat ya. Dikecam netizen sih. Ya ada pejabat yang kayak gitu. Mobil mewah, pesta glamour, outfit branded, terus apa meneh? Liburan ke luar negeri. Padahal rakyat masih mikir ribuan kali cuma buat beli beras. Sekarang beras harga berapa ya? Kalian kalau tahu tulis di kolom komentar dong. Yang lebih ironis, ini bukan soal kebutuhan, tapi soal keserakahan yang dibungkus gaya hidup mewah. Ya, repot banget sih. Mereka mengatasnamakan rakyat, tapi malah memeras rakyat sendiri. Ya katanya rakyat hidup sejahtera, makanya kesejahteraan rakyat itu diwakili mereka kali. Dan lihat kenyataan pahit, gaji pejabat naik ya. Tapi kinerjanya gimana? Dipertanyakan, malah ambiar. Sementara rakyat pajak mundak terus, harga kebutuhan melok mundak, tapi penghasilannya pacet deh ngono-ngono tok gak mundak-mundak. Parah itu. Alias rakyat tetap kerja rodi, sementara para pejabat tinggal tanda tangan gaji auto naik kerjaan nihil hasil nyata. Wes rak karuan iki. Lalu apa yang terjadi? Sama persis yang pernah diomongin para nabi kecil perjanjian lama ya guys. Kalau kita baca dalam kitab Amos, Tuhan marah karena pemimpin menindas orang miskin, hakim bisa dibeli, hukum bisa dibeli, ibadah cuma formalitas tanpa hati. Atau lihat dalam kitab Mika, Nabi itu menegur pemuka umat, penguasa yang merampok rakyat, lalu pura-pura rohani. Ya munafik banget sih. Dalam kitab Habakuk juga, Nabi menangis lihat kekerasan, ketidakadilan, dan korupsi merajalela. Intinya, kurang pengenalan akan Tuhan bisa bikin bangsa hancur. Kalau pemimpin dan pemuka umat udah bobrok, rakyat juga ikut terseret, dan akhirnya kebinasaan datang. Sejarah udah nunjukin itu loh, tapi anehnya kita seolah nggak mau belajar dari sejarah. Bangsa yang rakus, serakah, tamak, dan jauh dari Tuhan, cepat atau lambat pasti jatuh. Permasalahannya apa sih? Bukan masalah kita kaya sumber daya, tapi sikap mental kita itu loh. Ya, dah rakus, tamak, serakah, egois, sombong pula. Makanya teman-teman,
kita belajar bersyukur, kita bisa ikut terjebak di pusaran yang sama. Syukur itu obat hati, penawar rakus, tamak, serakah. Orang yang bersyukur tahu kapan cukup, tahu kapan menghargai, dan tahu cara berbagi. Tadi aku udah bilang, para nabi perjanjian lama itu udah kasih peringatan ribuan tahun lalu. Kalau bangsa nggak kembali pada Tuhan, maka kebinasaan yang datang. Jadi kalau kita mau masa depan lebih baik, jangan cuma salahin pemimpin, kita juga harus mulai dari diri sendiri. Makanya di video aku yang lain sempat bilang perubahan itu dimulai dari diri sendiri ya. Hidup dalam syukur, mengenal Tuhan, dan juga menjaga nurani. Karena tanpa itu kita cuma akan jadi babak baru dari drama lama, pemimpin serakah, rakyat menderita, dan yang mengerikan bangsa itu binasa. Bangsa itu hancur bukan karena serangan penjajah ya, tapi justru dari internal kita sendiri. Mesti kok ngantuk, nggak video ini ngantuk. Nah, makanya kita belajar bersyukur ya. Belajar bersyukur bukan syukur. Enggak kayak gitu. Nikmat bersyukur itu sungguh luar biasa. Kalau penghasilannya kecil, dinikmati dengan ucapan syukur, pasti terasa manfaatnya. Tapi ya realitanya tetap aja kurang. Nah, ini repot. Kadang orang berpikir, bersyukur piye, pajak naik, rego-rego munda, inflasi yo wis gak ngotak. Tur meneh banyak sing nganggur, golek kerja angel. Semalam sempat juga ngobrol-ngobrol soal kerja itu, cari kerja susah. Lebih mudah zamannya Orde Baru dulu ya. Dan juga kami sempat ngobrol, masih lebih baik di Orde Baru meskipun korupsi, tapi rakyat tetap sejahtera. Tentang pendidikan merata ya, terus nggak ada pengangguran karena waktu itu kan ada program padat karya, jadi orang-orang mereka membangun satu infrastruktur sana prasarana dengan anggaran pemerintah gitu, tapi nggak ada ngeluh sih. Sekarang aja ibaratnya mau beli sego jotos apa sego pecel wis bengak-bengok loh. Saya sampai bilang gini sama mereka, gini Pak, kalau boleh saya kasih ilustrasi, di Madiun kan makanan favoritnya makanan nasi pecel. Ibaratnya mau beli nasi pecel seharga Rp5.000 aja itu sangat sulit banget untuk makan. Atau dalam diri saya lah dulu, untuk beli roti seharga 2.000 itu wah susah banget. Karena penghasilan memang kecil, tapi harga-harga kebutuhan naik. Nah itu yang kita bikin susah untuk bersyukurnya gitu. Meh bersyukur piye, lawang rego-rego munda kok. Nah ini yang menjadi tantangan orang menurut saya ini. Ya, tantangan kita semuanya. Tapi yang di atas sana itu udah gajinya gede, bisa liburan ke luar negeri, bisa memberi barang mewah,
Tapi ya repot juga sih. Soalnya kinerjanya itu yang, tapi kalau dipikir-pikir ya, sebagai, kalau dalam posisi mereka pun, mereka sebenarnya juga mungkin pusing dalam menentukan kebijakan, atau mungkin karena kepentingan orang-orang tertentu, golongan tertentu, sehingga sulit untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Aduh. Jadi gimana untuk refleksi kita semuanya? Apakah kita tetap belajar mengucap syukur atau bersyukur meski keadaan sangat sulit kayak gini? Atau justru terus berteriak-teriak? Ya kalau berteriak-teriak ya minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan tolong tangan. Bagaimana kalau kita melihat ketidakadilan ini terus menerus sehingga bangsa ini hancur? Nah terus piye karepe? Karepe iki piye? Sing iki malah ngene lah, sing kae malah ngono lah. Kurang bersyukur. Nah makanya kita perlu belajar mengevaluasi diri. Kita belajar tentang moral dan etika. Tentunya kan agama mengajarkan moral etika yang baik ya guys. Dan kalau dibiarkan gini terus ya, tapi ya memang di akhir zaman kayak gini sih, orang sudah tidak pedulikan agama. Ya memang akhir zaman. Nah inilah tanda-tanda akhir zaman. Makanya aku pengen mengajak kita semua, ayo kita merubah diri kita supaya kehidupan kita lebih baik, berdampak bagi bangsa dan negara ini, supaya bisa lebih baik lagi ya. Sudahlah, hal-hal yang buruk itu tinggalkan, gak usah dilanjut, di stop. Nanti malah timbul konflik, terus perpecahan bangsa, gak karu-karuan. Entahlah. Tapi harapanku ke depan tetap optimis untuk bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia ini bisa maju lebih baik lagi. Ya kira-kira gitu. Oke guys, terima kasih udah sedikit mendengarkan ya yang aku sampaikan ini. Ya semoga video ini bisa entah bermanfaat atau enggak, ya enggak tahu sih, tergantung dari penerimaan kita, sudut pandang kita sih. Kalau enggak guna ya enggak apa-apa sih. Ya sebagai satu refleksi renungan untuk kita semuanya dalam menghadapi situasi-situasi sulit di akhir-akhir ini ya guys. Dan kita tetap berusaha positif, yang pasti kita tetap berdoa bagi bangsa dan negara ini, dan juga terus bahu-membahu dalam membangun bangsa ini secara positif ya guys. Tapi kalau kayak gini terus, kapan Indonesia akan maju? Makanya aku lihat tuh Pak Prabowo, presiden kita, Bapak Presiden kita tuh tidak terlalu banyak menyampaikan sesuatu, tapi tindakannya cukup jelas, membuat banyak masyarakat bisa menilai lah. Ya kalian bisa menilai bagaimana. Terus sorotan akhir-akhir ini kalian juga bisa menilai. Dan harapanku supaya udahlah, itu jangan sampai terulang lagi.
Jadi penyebab hancurnya satu bangsa itu bukan karena invasi dari penjajahan asing, bangsa asing, tapi justru dari dalam. Dan bahayanya kondisi kayak ini bisa ada intervensi asing tersembunyi, yaitu hati-hati. Bukan karena kita diserang penjajah atau dijajah bangsa asing, tapi bangsa sendiri. Ya udah, segitu aja. Kalau kalian suka ya like aja, kalau kalian nggak suka dislike aja. Kalau kalian mau mendukung channel ini pun bisa di kolom deskripsi, dah aku cantumin supaya kita bisa sharing-sharing ya, berbagi secara positif, kira-kira gitu. Sebentar lagi mau ada azannya guys, karena di video ini dibuat menjelang siang sih. Bagi kalian yang mau beribadah, monggo siap-siap untuk beribadah, sholat ya, jangan tinggalkan ibadah kalian ya. Ini penting. Dan lebih penting adalah biarlah ilmu agama itu bukan sekadar kita tahu secara pengetahuan, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terapkan ilmu agama, terutama tentang kasih. Jika agama itu mengajarkan kasih, baik pada Tuhan maupun sesama. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Video ini dibuat di Kota Madiun karena aku udah balik di Kota Madiun.